Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini, mari kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada berkat yang baru yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Mari bersama-sama datang dalam hadiratnya, bawa setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Katakan Tuhan terima kasih. Buat setiap hari kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur. Dan kami tahu Tuhan kebaikan-Mu selalu ada dan nyata buat hidup kami. Pertolongan demi pertolongan yang kami lewati di dalam Tuhan. Tuhan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Selagi kami ada, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Dan menyatakan bahwa satu-satunya pertolongan dan perlindungan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau ada, Engkau melihat setiap keadaan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, pagi hari ini kami tahu, kami percaya bahwa semuanya tidak pernah luput daripada Tuhan. Engkau senantiasa memperhatikan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan Dia takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Mari dengan iman sama-sama kata Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Engkau takkan tinggal diam. Tuhan tak sebab hati kami percaya tinggal diam, tak pernah tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang, Engkau yang peduli atas setiap kami. Tidak pernah Tuhan lepaskan setiap tangan kami. Sebab itu hati kami percaya. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Hati kami percaya tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada. Engkau melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan Sendiri. Hati kami percaya penuh hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami meletakkan seluruh pengharapan dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat setiap pertolongan demi pertolongan yang Tuhan
Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu, setiap hari kami melihat tangan-Mu bekerja atas hidup kami. Setiap hari kami terima begitu banyak kemurahan lepas kemurahan Tuhan. Pertolongan-Mu tidak terlambat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ajar hati kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dengan segala situasi kami Tuhan, satu hal yang kami pegang teguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap Engkau mampukan setiap kami menghadapi setiap lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Setiap hal yang datang dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, Tuhan berpegang, Tuhan pegang setiap tangan kami. Tuhan ada di dalam setiap dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya, tetap percaya, Engkau Tuhan setia. Segala perkara kami percaya Tuhan Engkau mampukan setiap kami. Ya Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau dasar hidup kami yang teguh. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami percaya pada siapa kami menyembah. Tuhan setia. Ya Tuhan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau kekuatanku. Tuhan Yesus penolong dan Terima kasih Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami percaya sebab tangan-Mu selalu ada bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan selalu berperkara atas hidup kami. Hati kami percaya. Oh, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami nyatakan Tuhan Yesus Engkau satu-satunya penolong dan tempat pertolongan kami sahabat. yang kami andalkan. Tetap percaya, Ya Tuhan, Tuhan setia. segala perkara terima kasih dapat Tuhan. ku tangguh Ajar hati kami senantiasa berpegang di teguh hanya di dalam dalam Dia yang memberi Ajar hati kami senantiasa kekuatan. Tuhan Yesus tetap percaya, penolong dan sahabat. selalu ada Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Setia. Terima kasih Bapa, kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini sebelum kami mengawali aktivitas kami mau mendasari hidup kami kepada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan selalu menuntun langkah hidup kami agar kami boleh sampai pada tujuan Tuhan,
yaitu dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali pagi ini. Saya percaya tentunya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya, pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu adalah penuntun jalan hidup kita. Iya, saya mengambil firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10, saudara ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata begini, perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus ya. Jadi awal mula Paulus mendirikan jemaat di Korintus ini pada perjalanan misinya yang kedua. 18 bulan setelah ia pergi, ya muncullah perdebatan-perdebatan bahkan perpecahan dari beberapa anggota jemaat ya. Mereka yang akhirnya jatuh kembali dan kembali lagi kepada gaya hidup mereka yang lama. Mereka mulai melakukan percabulan ya dan saling tuding menuding. Ya, Paulus menulis surat ini untuk ya membicarakan masalah-masalah perpecahan itu dan untuk menghentikan ya semua perpecahan di antara orang-orang ya Kristen yang sudah dia bentuk pada zaman itu. Ya, sehingga orang-orang Korintus ya memiliki reputasi yang buruk ya, mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus. Saudara bisa membayangkan ya pada zaman itu belum ada ya surat perjanjian baru, belum ada Alkitab perjanjian baru. Jadi jemaat-jemaat itu bertumbuh hanya dari pengajaran-pengajaran. Dan akhirnya mulai terjadi perpecahan di dalam mereka. Saudara, ya Rasul Paulus tahu banget bahwa ketika ya kita ini terjadi perpecahan satu dengan yang lain, maka kita tidak mungkin kuat berdiri, apalagi pada waktu itu jemaat ini baru dirintis. Yang namanya perpecahan itu pasti terjadi ya. Kenapa? Karena kita ini terdiri dari berbagai macam orang. Kita nggak usah bicara jauh-jauh di dalam satu gereja atau satu dengan gereja yang lain. Kita bicara dalam sebuah keluarga saja. Ya, karena dalam sebuah keluarga itu terdiri dari beberapa orang, maka ya sering terjadi yang namanya perpecahan. Sering terjadi yang namanya pertengkaran. Ya, apalagi ketika orang tidak bisa menguasai diri, ya sehingga kenapa terjadi perpecahan itu karena cara pandangnya berbeda, cara menanggapinya berbeda, ya. Paham yang dipegang itu juga berbeda. Ya, makanya terjadi salah paham. Tapi Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, dan ini juga dalam buat kita semua. Dia berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, bagaimana kita ini bisa menjadi seia sekata ya, kalau kita dengar ya indah ya di dalam rumah tangga seia sekata, suami istri seia sekata, anak-anak seia sekata. Tapi bagaimana caranya? Namanya orang itu kan gak ada yang cocok. Ya, mau seia sekata itu bagaimana? Hanya satu jawabannya ya, supaya dalam hidup ini kita bisa rukun bersama ya satu. Mari kita melandasi prinsip-prinsip dalam hidup kita ini dengan satu landasan, yaitu firman Tuhan. Kalau yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam kita berjemaat di gereja atau di mana saja, kalau tolak ukurnya adalah firman Tuhan, maka kita pasti menjadi seia sekata. Ya, tapi kalau yang satu mengerti firman, yang satu tidak mengerti firman,
Ya di situ repot saudara, pasti terjadi perpecahan. Tetapi kita yang mengerti firman, ya kita harus mengalah dengan orang-orang yang belum mengerti firman. Ya saya banyak mendapatkan ya curhatan dari ibu-ibu, saya tuh ya pengen suami saya tuh bertobat. Tapi kalau dinasihati ya dia marah, ya dia memberontak. Saya harus bagaimana Bu, saya tuh pengen rumah tangga tuh damai, gak ada perpecahan. Ya begitu saudara, ya kita yang mengerti firman memang kita harus banyak mengalah. Ya karena kita melandasi hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang hendaklah kita ini sehati sepikir, seia sekata di dalam Kristus. Dia bilang demi ya Kristus aku menasehatkan kamu. Tidak mudah saudara ya. Bagi Rasul Paulus zaman itu untuk mengatur semua jemaat hidup dalam kesatuan, apalagi belum ada Alkitab pada waktu itu, perjanjian baru juga belum ditulis. Jadi sulit bagi mereka untuk memahami ajaran yang benar. Mereka hanya tergantung dari pengajaran ya, dan Rasul Paulus juga tidak berada di Korintus. Dia harus ya berkeliling untuk menyampaikan juga firman Tuhan yang lain di Galatia, di Efesus ya, dan dia hanya bisa menulis surat, dan surat itu yang dia tulis ya adalah firman Tuhan yang tentunya nasihat yang baik yang berasal dari Roh Kudus. Makanya dia menasihatkan jemaat itu ya, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara, Tuhan Yesus tentunya punya sebuah kerinduan bagi kita semua ya, agar kita ini hidup dalam kesatuan. Suami istri seia sekata, ya sehati sepikir, anak-anak juga, bahkan sampai di gereja pun kita menjadi orang yang seia sekata. Ya kenapa saudara? Karena kita percaya bahwa ketika kita hidup satu bersama, rukun bersama, Alkitab berkata kesanalah berkat Tuhan itu akan diperintahkan. Hari ini mari kita sabar seorang terhadap yang lain. Ya kalaupun ada seseorang yang masih lemah imannya, ya kita mendoakan saja, tidak usah bertengkar. Ya biarlah kita menjadi sehati sepikir, doakan. Kalau kita sudah mengerti firman, doakan. Ya makanya Bapak Ibu perlu sekali kita melandasi hidup kita, rumah tangga kita dengan firman Tuhan. Suami istri mengerti kebenaran, mengerti firman, anak-anak mengerti firman, maka saya percaya akan terhindar dari perpecahan dan pertikaian. Kita berdoa ya, kalau ada yang berkata tapi suami saya tidak mau Bu diajak belajar firman, ya sudah ibu dulu yang mau. Ya sambil pelan-pelan ibu ajak anak-anak, bawa mereka dalam doa ya supaya kita bisa seia sekata, bersehati bersama dan tidak ada perpecahan di antara kita. Kalau kita hidup rukun bersama dari dalam keluarga dulu, maka di luar pun saudara kita akan hidup rukun bersama. Karena pertengkaran, perpecahan, pertikaian itu bukanlah karakter Allah Bapa. Itu adalah karakter iblis yang ingin selalu agar kita ini ya terpecah belah. Tapi hal kerajaan surga itu kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu ya biarlah kita mau terus berdoa, Tuhan kami mau hidup seia sekata, sehati sepikir agar berkat Tuhan dicurahkan di dalam hidup kita. Mari kita mau terus usahakan agar kita hidup di dalam perdamaian senantiasa dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mau belajar untuk hidup dalam kesatuan. Tidak ada perpecahan di antara kami mulai dari keluarga, rumah tangga kami. Kami percaya ketika ada damai sejahtera Tuhan di hidup kami, maka Tuhan mampukan kami semua Bapa. Mari kita naikkan pujian ini saudara, menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya.
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lebih lagi saudara katakan, damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan, Kau sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih kami mendengarkan firman-Mu pagi ini. Seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kami mau belajar Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kesatuan hati. Tidak ada perpecahan di antara kami. Biarlah kami mulai itu dari dalam keluarga kami. Suami, istri, anak-anak, dengan orang tua. Kami belajar hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Tidak ada perpecahan. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh berbuah. Lewat hidup kami orang melihat Kristus. Kalau hari-hari ini ada kepahitan, kekecewaan di antara kami, biar kami buang itu dalam nama Yesus. Tuhan, mampukan kami Bapa. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi ini Tuhan mencari wajah-Mu. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan hari ini Tuhan sertai Tuhan buat berhasil. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja ataupun di rumah, di mana saja berada. Tuhan sertai langkah hidup kami hari ini, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tuhan tolong kami, dekap kami dalam kuasa anugerah-Mu ya Bapa. Lihat hati kami, hidup kami mau sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan kekudusan Tuhan. Kami mau buang segala amarah, pertikaian, perpecahan, supaya kami memperoleh berkat yang dari Tuhan. Damaikan kami Tuhan, antara orang tua dengan anak, suami, istri, mertua, menantu, semua kami adalah anak-anak Tuhan, supaya kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berulang tahun hari ini Tuhan jamah, terima kasih 1 tahun lagi Tuhan tambahkan umur, kekayaan di tangan kiri dan umur panjang ada di tangan kanan kami. Tuhanlah yang menyertai setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan, pengharapan, Tuhan menjadi jawaban. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau sertakan Tuhan dalam hidup ini. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terus berseru mencari wajah-Mu, biarlah Tuhan menjadi jawaban. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, damai sejahtera Kristus turun atas bangsa ini. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap